Bab 889. Sosok muda dari belakang. Raut wajah Toro tiba-tiba menjadi sangat suram. Tidak disangka kepalanya sendiri ditodong dengan pistol. "Bocah, apa kamu yakin ingin anak buahmu menodongkan pistol ke kepalaku?" Toro bertanya sambil menyipitkan mata. Kalau bukan karena peti mati Dr. Feng, beberapa orang yang mengacau ini sudah terbunuh olehnya. Terlebih lagi, masih ada Jerry yang berada beberapa tingkat lebih tinggi darinya di sini. Jared berani melakukan ini sama saja dengan melakukan penghinaan terbesar kepada Jerry. Jared yang bersembunyi di belakang kedua pengawal itu mencibir, "Idiot, kamu pikir kamu ini siapa? Memangnya kenapa kalau kepalamu ditodong pistol? Percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk menembak kepalamu." Toro sangat marah. Kedua matanya yang penuh niat membunuh menatap Jared, "Cari mati. Kok masih belum usir dia keluar?" Jerry mengernyitkan dahi dan bertanya dengan kesal. Seluruh tubuh Toro gemetar. Jelas dia telah membuat Jerry kesal karena gagal mengusir Jared dan yang lainnya. Enyahlah. Ketika Toro menatap Jared, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia berteriak dengan marah sambil menggerakkan kakinya dan menghilang di tempat dalam sekejap. Sebagai salah satu penguasa area peperangan, mana mungkin dia bisa begitu lemah. Tembak. Raut wajah Jared berubah drastis dan langsung berteriak. Kedua pengawal bersenjata menarik pelatuknya. Duk, duk. Akan tetapi pada saat ini, Jerry menjentikkan jarinya dan dua batu terbang ke arah pistol kedua pengawal itu dengan kecepatan tinggi. Hampir bersamaan, kedua pistol itu terlempar dari tangan kedua pengawal itu. Toro juga muncul di depan Jared. "Apa?" Jared sangat terkejut melihat Toro berdiri di depannya. Tidak hanya itu, Jared juga melihat entah kapan senjata di tangan kedua pengawalnya telah jatuh ke atas tanah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang tahu bagaimana senjata di tangan kedua pengawal itu jatuh. Pada saat ini, Jared juga menyadari kekuatan Toro dan terlihat sangat ketakutan. Mau apa kamu?" Jared berkata dengan gemetar sampai tidak bisa memikirkan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, Toro muncul di depannya dari jarak 5 atau 6 meter darinya. Bisakah dia melarikan diri dari orang semacam ini? "Semuanya, bawa dia pergi." Tembak dari jarak dekat setelah sampai di 1 kilometer jauhnya dari tempat ini. Toro tiba-tiba berteriak dengan serius. "Baik." Setelah itu, beberapa prajurit berseragam militer keluar dan langsung menangkap Jared beserta kedua pengawalnya. Rupanya, Toro telah mengatur beberapa prajurit ini dulu dan telah berjaga di dekat halaman. Itulah mengapa mereka bisa muncul tepat waktu setelah mendengar perintah Toro. Jared terkejut melihat prajurit terdepan. "Tuan, kok kamu ada di sini?" Jared tidak memenuhi syarat untuk menghubungi prajurit terkemuka dengan senioritasnya, tetapi dia telah melihat kakeknya berlutut di depan prajurit ini. Akan tetapi pada saat ini, prajurit tersebut datang dengan membawa senjata dan mengarahkan pistol ke kepala Jared. Prajurit terdepan menatap Jared dengan sinis, "Sungguh menyedihkan Derek punya cucu sepertimu. Kalau kamu bereinkarnasi menjadi anggota keluarga kaya di kehidupan selanjutnya, kamu harus ingat untuk tetap rendah hati." Setelah itu, prajurit terdepan berkata dengan lantang, "Bawa pergi." "Baik." Beberapa prajurit langsung menyeret Jared dan para pengawal keluar dari belakang. "Hendrik, beraninya kamu menyerang anakku." Akan tetapi pada saat itu, sebuah suara seseorang bertanya dengan marah tiba-tiba terdengar dari luar. Pintu halaman sudah terbuka, jadi semua yang terjadi di luar bisa dilihat oleh Jerry dan Toro dari dalam halaman. Saat ini, ada beberapa mobil mewah yang diparkir di depan pintu dan orang yang baru saja berbicara adalah pria parubaya yang turun dari Rolls-Royce yang diperpanjang bagian depannya. Tidak hanya itu, ada belasan master kekar dari keluarga Jiang yang keluar bersama pria parubaya itu. Prajurit yang Toro panggil juga berjumlah belasan. Seketika, kedua belah pihak saling berhadapan dengan senjata saling ditodongkan. Prajurit terdepan yang bernama Hendrik, adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan kota Raja Guan. "Brandon,
Hendrik menyipitkan matanya sambil menatap pihak lain dengan tegas dan berkata, mulai sekarang, desa keluarga Wu telah diambil alih oleh area peperangan dan tidak ada yang diizinkan masuk. Aku sebagai panglima tertinggi area peperangan keluarga kerajaan raja memintamu untuk pergi sekarang juga atau kamu akan menanggung akibatnya. Meskipun keluarga kerajaan adalah yang terkuat di kota Raja Guan, tetap saja area peperangan kota Raja Guan memiliki kekuasaan tinggi. Biasanya area peperangan tidak pernah ikut campur dalam urusan kota Raja Guan, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi area peperangan. Kalau Jared tidak disandera Hendrik, Brandon juga tidak akan mau melawan area peperangan. Area peperangan tidak pernah ikut campur dalam urusan kota kerajaan Guan, tapi hari ini mereka mencampuri urusan keluarga Jiang. Bukankah ini keterlaluan? Brandon menatap Hendrik dengan acuh tak acuh dan berkata, anakku datang untuk meminta Dr. Feng membantu mengobati ayahku, tapi kamu malah membawa anakku pergi dengan paksa. Apa kamu ingin menghalangi Dr. Feng menyelamatkan nyawa ayahku? Hendrik mencibir, jangankan menyembuhkan ayahmu. Kalaupun ayahmu datang, tetap saja aku akan memberitahu kalau desa keluarga Wu telah diambil alih oleh area peperangan dan tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. Kalau sampai ada yang melanggar, jangan salahkan aku karena bersikap tidak segan pada kalian. Brandon mengernyitkan dahinya. Dulu dia juga pernah berhubungan dengan Hendrik. Meskipun area peperangan memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak pernah mengirim begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, komandan tertinggi area peperangan dari kota Raja Guan yang memimpin kelompok tersebut, membuat Brandon merasa ada yang aneh. Mungkinkah memang ada orang penting di halaman? Apa yang terjadi? Toro keluar dari halaman dan berkata dengan kesal. Seluruh tubuh Hendrik gemetar dan langsung menganggukkan kepalanya sambil berkata, Tuan, ada sesuatu tidak terduga yang terjadi. Tapi tenang saja, beri aku 10 menit lagi dan aku pasti akan membereskan masalah di sini. 5 menit, aku hanya akan memberimu 5 menit. Kalau di luar masih sangat bising, kamu tidak perlu menjadi komandan area peperangan kota Raja Guan lagi. Toro berkata dengan tegas dan langsung kembali ke halaman setelah mengatakan itu. Hendrik bermandikan keringat dan langsung berteriak ke arah punggung Toro, baik. Hendrik mengetahui siapa Toro dengan jelas. Kalau dia benar-benar gagal membereskan masalah ini, takutnya dia akan kehilangan posisi sebagai komandan. Pada saat ini, pupil Brandon menyusut. Sebenarnya siapa orang yang bisa membuat seorang Hendrik berlutut? Hendrik sendiri berasal dari area peperangan yang artinya pria parubaya tadi memiliki posisi yang lebih tinggi di area peperangan. Akan tetapi pada saat ini, Brandon juga menemukan sesuatu yang mengejutkannya, yaitu Toro berdiri di belakang sosok yang terlihat masih muda setelah kembali ke belakang. Mungkinkah pemuda yang memunggungi mereka adalah orang penting yang sebenarnya? Brandon langsung terlihat marah setelah melihat hal ini. Brandon, aku hanya akan memberimu 3 menit. Kalau kamu masih tidak membawa mereka pergi, aku terpaksa membawa pasukan dari area peperangan ke rumah keluarga Jiang. Hendrik berkata dengan gigi terkatup. Sekarang, Hendrik hanya ingin berjaga di depan pintu Dr. Feng secepat mungkin. Selama kamu membiarkan anakku pergi, aku akan segera membawanya pergi. Kali ini, Brandon tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya dan berkata dengan serius. BBERSAMBUNG